Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab PAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Eka Rahayu MPD selaku Kaprodi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu strategi belajar dan pembelajaran matematika. Yang terhormat kepada orang tua sekaligus terima kasih kepada orang tua kita yang selalu mendoakan kita dan juga teman-teman seperjuangan. Izinkanlah saya sedikit menjelaskan tentang hakikat strategi belajar mengajar. Dalam hakikat strategi belajar mengajar ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nata 2014, yang kedua, menurut Berlian 2013, yang ketiga menurut Sumar dan Razak 2016. Adapun pengertian menurut Nata 2014 yaitu strategi belajar mengajar merupakan satu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang kedua ada menurut Berlian 2013. Strategi belajar mengajar begitu penting dirumuskan pendidikan sebelum melaksanakan pembelajaran, serta perlu melakukan format ulang bila tidak sesuai dengan kondisi kelas, situasi kelas, dan juga karakteristik peserta didik yang ditemui dan materi yang akan diajarkan. Nah, sedangkan menurut Sumar dan Razak 2016 yaitu desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan dan harapan. Terus lanjut, ada strategi belajar mengajar. Dalam strategi belajar mengajar ada juga menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Firmansyah dan Zubair 2015. Yang kedua, menurut Amir 2015. Terus lanjut, ada juga tugas fungsi pendidikan. Ada juga beberapa macam menurut Sukendar 2013, menurut Uno, dan juga menurut Al-Abrashi yaitu 1970-an. Menurut Uno 2012 bahwa tugas guru adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan tugas yang berkaitan dengan penataan atau perancangan tugas tambahan. Nah, terus menurut Sukendar 2013
mengemukakan bahwa fungsi dan tugas pendidik ada dua, yaitu yang pertama ada transfer ilmu kepada peserta didik, seperti kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Terus yang kedua ada membentuk sikap moral peserta didik. Ada juga menurut Al-Abshiri, yaitu pendapat bahwa ada 5 macam. Yang pertama, pendidik harus memperlakukan peserta didik seperti anak sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa. Yang ketiga, memberi nasihat kepada peserta didik. Yang keempat, membentuk peserta didik yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Terus yang terakhir, pendidik harus menerapkan ilmunya, bukan hanya perkataan semata. Lanjut, di sini ada komponen belajar mengajar matematika. Nah, dalam komponen belajar mengajar matematika ada menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Susanto 2016, menurut Gasong 2018, dan menurut Subjana 2013. Menurut Sujana, menambahkan bahwa strategi mengajar ini dibagi menjadi 3 tahapan. Nah, pertama tahapan pra-instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi. Terus yang terakhir ada jenis strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua ada strategi pengolahan pembelajaran. Yang ketiga ada strategi penyampaian pembelajaran. Di sini di dalam pelajaran hakikat sebagai strategi belajar mengajar ada beberapa macam pengertian menurut para ahli yang tadi sudah dijelaskan. Juga ada komponen belajar mengajar matematika, itu juga ada beberapa ahli yang mengatakan berbeda. Bukan berbeda, cuman ada menurut beberapa ahli gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.